Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya di rumah hari ini? Tentunya pasti anak-anak baik-baik semua. Kali ini saya, Bapak Natalius Tatan, akan membelajarkan daring belajar dalam jaringan. Nah, semoga anak-anak di dalam kesempatan ini memperhatikan video yang Bapak buat ini. Nah, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak. Bapak punya suatu gambar. Nah, coba perhatikan ke depan. Nah, lihat, ini adalah gambar Bapak. Nah, Pak Natalius Tatan yang sedang mengikuti acara budaya di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Nah, anak-anak tentu tahu dan penasaran, ini pakaian dari daerah mana? Ayo. Nah, tentunya ini adalah pakaian dari provinsi mana anak-anak? Iya, Kalimantan Barat. Suku Dayak. Nah, jadi di Indonesia ini anak-anak kaya sekali akan budayanya. Sangat kaya, pakaiannya berbagai jenis pakaian. Nah, tidak hanya pakaian ini saja. Nah, coba perhatikan lagi anak-anak. Lihat ini. Ini adalah jenis pakaian apa anak-anak? Iya, coba perhatikan. Nah, ini adalah pakaian adat suku Jawa yang berada di provinsi, tepatnya Jawa Tengah. Nah, anak-anak bisa lihat kan? Nah, ini selain itu, nah ada lagi. Ini jenis pakaian adat dari Betawi, Jakarta. Nah, kemudian ada lagi anak-anak. Ini adalah pakaian adat tradisi suku Madura yang ada di Jawa Timur. Anak-anak bisa perhatikan ya. Nah, lihat ini. Ya, ternyata kekayaan budaya bangsa Indonesia itu sangat luar biasa, dan itu patut kita hargai ya anak-anak ya. Harus kita hargai dan harus kita jaga. Nah, coba di rumah ini anak-anak, kalian cari yang Bapak perlihatkan ini. Di sini Bapak punya gambar ada 4. Nah, kalian tebak nanti. Silahkan nanti ditulis di bukunya ya. Nah, ini pakaian dari suku mana saja dan dari provinsi mana saja. Coba diperhatikan. Nah, yang pertama. Nah, silahkan dilihat. Ya, perhatikan ya anak, ditulis di bukunya. Nah, walaupun anak-anak di rumah, anak-anak juga tetap harus mengerjakannya. Ya, nah kemudian ada lagi. Nah, silahkan ditulis di bukunya anak-anak. Ini pakaian adat dari daerah mana dan suku apa? Ditulis. Ya, coba perhatikan gambar ini lagi. Nah, ini pakaian daerah dari suku apa saja dan dari provinsi mana saja. Ayo perhatikan anak-anak di rumah. Nah, selain itu anak-anak, Bapak punya lagi. Nah, coba perhatikan gambar. Ini adalah suku apa, kemudian provinsi apa. Silahkan ditulis ya anak-anak. Ya, nah setelah yang terakhir ini lagi. Nah, coba perhatikan. Ini gambar pakaian adat dari provinsi mana. Ayo, silahkan ditulis ya anak-anak ya. Nah, ternyata di Indonesia itu tidak hanya keberagaman itu hanya dari segi pakaian, tetapi makanan juga sangat-sangat beragam. Misalnya, kalau di Kabupaten Landak, nah Kalimantan Barat, Landak Kalimantan Barat, makanannya apa? Ayo, siapa yang tahu? Makanannya ada apa saja ya? Ada bubur pedas, kemudian ada apa lagi? Ada tempoyak, kemudian makanannya, kuenya, ada lemang, ada tumpi. Bahasa Dayaknya itu tumpi, kalau bahasa Indonesianya itu cucur. Kemudian ada lagi yang namanya dange. Nah, itu adalah ciri khas dari Kabupaten Landak. Nah, Bapak punya gambar. Nah, ini adalah salah satu contoh makanan khas di Indonesia dari Kabupaten Landak yang ada di Kalimantan Barat, yaitu cucur atau bahasa Dayaknya tumpi. Nah, kemudian ini tadi yang sudah Bapak sebutkan namanya dange. Nah, ternyata tidak hanya di Kalimantan Barat. Nah,
Ayo perhatikan gambar ini anak-anak. Ini adalah gambar tahu. Nah, tahu Sumedang ini juga berasal dari Provinsi Jawa Barat, yaitu tahu Sumedang. Kalau anak-anak pergi ke Pontianak pasti akan menemukan jualan tahu Sumedang. Jadi sangat beragam. Kemudian ada lagi sate. Nah, sate ini berasal dari Madura, Jawa Timur. Tentunya anak-anak menemukannya di Kabupaten Landak ini kan, bisa di pasar beli sate, pasti ada. Sate itu adalah berasal dari suku Madura. Kemudian ada empe-empe. Nah, empe-empe ini tentunya dari Palembang anak-anak ya. Kemudian Bapak punya gambar ini, coba lihat. Nah, coba perhatikan. Ini gambar bubur pedas. Nah, bubur pedas ini tentunya juga berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sambas. Nah, coba sekarang anak-anak siapkan buku tulisnya. Ini Bapak punya gambar, kalian tulis. Nah, ini makanan apa dan berasal dari mana? Cukup asalnya saja. Bapak sebutkan ini ada gudeg. Nah, gudeg itu berasal dari provinsi mana? Ayo, silahkan. Kemudian Bapak punya tempoyak. Nah, tempoyak ini berasal dari mana? Ayo tulis anak-anak ya, silahkan ditulis. Kemudian ada lagi lemang. Nah, lemang ini dari mana? Ayo, dari suku apa? Silahkan ditulis bukunya anak-anak. Ayo, silahkan. Nanti dikumpulkan pada pertemuan. Kalau kita sudah bertemu, nanti dikumpulkan sama Bapak ya. Ayo, ini asalnya dari mana? Nah, ternyata Indonesia itu sangat beragam. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap satu jiwa. Harus bersatu dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda-beda, tetapi harus tetap satu jiwa. Itu anak-anak ya. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita harus menghargai perbedaan itu. Jadi tidak boleh mentang-mentang si Bayu sukunya Dayak, kemudian Budi sukunya Melayu harus berantem. Nggak boleh, harus bersatu. Anak-anak kan di Kabupaten Landak ini ada Dayak, ada Melayu, kemudian teman-teman yang lain juga. Nah, ada suku Madura, ada Tionghoa, jadi harus menghargai satu sama lain. Nah, sekarang kita harus bersatu. Seperti yang Bapak lihatkan ini adalah gambar persegi. Nah, jumlahnya 1. Nah, ini adalah gambar persegi bangun datar. Nah, bangun datar tidak hanya persegi, apalagi. Nah, coba anak-anak di rumah sebutkan nama-nama bangun datar tersebut. Apa-apa saja selain persegi. Bisa kan ada segitiga, ada trapesium. Nah, cari lagi. Nah, ini adalah namanya persegi. Dan persegi ini bisa kita lipat anak-anak. Namanya simetri lipat. Nah, coba kita lipat. Kalau kita lipat, apa sih sebenarnya simetri lipat itu anak-anak? Nah, simetri lipat adalah jumlah lipatan. Nah, sampai mana jumlah lipatan itu harus menutupi bagian dari permukaan itu. Nah, misalnya seperti ini anak-anak. Ayo perhatikan, lihat. Nah, maka sudah ada simetri lipatnya, sehingga dia membentuk apa coba? Ayo tebak ini. Ini berbentuk segitiga. Ya, berbentuk segitiga. Dan ini juga bisa kita coba nanti anak-anak di rumah. Nah, kalian buat bangun ruang, bangun datar ya anak-anak ya. Kalian gambar bangun datar, kemudian kalian gunting, kemudian kalian lipat dan kalian cari lipatannya, kalian bentuk lipatannya. Ya anak-anak ya, jadi kalian pada pelajaran yang matematika ini, anak-anak disuruh membuat bangun datar. Nah, bangun datar ini nanti kalian gambar, kemudian kalian gunting seperti ini.
membentuk persegi dan berbentuk segitiga. Nah, kemudian setelah itu barulah anak-anak coba dilipat. Kemudian bisa juga diputar anak-anak. Ada yang namanya simetri putar. Apa itu simetri putar? Simetri putar adalah jumlah putaran. Nah, jumlah putaran. Nah, kita putar ada berapa jumlah putarannya. Bisa apa tidak dia diputar dan berapa jumlah putarannya dari setiap bangun datar tersebut. Karena simetri putar adalah jumlah putaran yang sama dengan putaran awal. Tapi dia bukan membentuk kembali ke awal. Itu perlu diingat anak-anak ya. Nah, itu tugas kalian yang matematika. Jadi dibuat bangun datar, gambar bangun datar, kemudian digunting, kemudian baru cari simetri lipatnya dan cari simetri putarnya. Nah, jadi pada pelajaran tema 7 ini anak-anak ya, karena kita sudah memasuki semester 2, di situ kan juga banyak teks-teks yang ada di buku pelajaran. Nah, jadi di teks pelajaran itu anak-anak Bapak minta untuk mencari kalimat utama yang ada di setiap paragraf. Nah, jadi di setiap buku itu ada teks. Nah, jadi di teks itu anak-anak kalian cari mana kalimat utamanya. Nah, apa itu kalimat utama? Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang merupakan ide pokok atau gagasan utama untuk mengembangkan kalimat-kalimat berikutnya. Dan kalimat utama itu bisa berada di awal kalimat, berada di tengah kalimat, dan berada di akhir paragraf. Silahkan dicari, jadi kalian merangkum di buku tema 7 itu. Nah, kalau tidak ada buku di tema 7, boleh buku-buku yang lain. Mana kalimat utamanya? Mana kalimat utamanya dari setiap paragraf yang ada di teks buku tersebut. Kalian rangkum, boleh cari informasi-informasi apa saja yang ada di dalam teks itu. Misalnya tentang transportasi. Nah, transportasi darat adalah ada sepeda, ada mobil, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Nah, lagunya tik 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 bunyi hujan. Nah, nyanyi ini harus sesuai irama. Nanti anak-anak boleh coba di rumah. Jadi sesuai iramanya. Jadi kalau sesuai irama itu bagaimana? Nah, kita boleh tepuk tangan, kemudian boleh pakai jari seperti ini. Jadi iramanya harus sesuai. Itu nanti boleh kalian peragakan di rumah. Nah, kemudian ada lagi yang harus kalian peragakan di rumah, yaitu ada gerak tarian. Nah, tarian dari mana saja? Ayo tebak. Ini Bapak akan menari sebuah tarian yang ada di... Ayo tebak dulu, silahkan dilihat. Nah, ini adalah salah satu contoh tarian dari suku Dayak Kalimantan Barat. Nah, jadi anak-anak nanti boleh memperagakan tari dari Jawa Barat, misal tari Jaipong, misalnya seperti ini. Nah, kemudian ada Bali yang matanya seperti ini. Nah, jadi silahkan kalian peragakan di rumah. Nanti dilihat sama orang tuanya. Bu, nah ini contoh tarian Bali. Bu, ini contoh tarian dari suku Dayak. Seperti itu. Sekarang Bapak juga ingin mengajak anak-anak untuk menggambar unsur rupa dekoratif. Nanti kalian kerjakan ya. Nah, unsur karya dekoratif ini adalah, nah, ada suatu gambar pada bidang tertentu. Kalian gambar, kan ini ada suatu bidang. Sekarang kita garis. So, perhatikan dulu ya. Kita garis harus dengan lurus ya. Jadi kita garis seperti ini. Nah, disilang. Kemudian disilang lagi. Ayo perhatikan. Maaf ya anak-anak, ini kurang rapi. Jadi anak di rumah nanti boleh pakai penggaris. Ayo. Nah, coba perhatikan nih, kita membuat gambar dekoratif. Kita kasih bunganya, daunnya. Ayo. Ya, ayo. Sebentar, ayo lihat. Lihat ya anak-anak ya. Nah, lihat seperti ini adalah salah satu contoh gambar dekoratif. Nanti di rumah anak-anak Bapak minta untuk menggambar gambar dekoratif seperti ini ya anak-anak ya. Nah, jadi ini baru satu, nanti boleh 2, 3, 4, 5, 6 sampai buku gambarnya penuh. Bisa ya anak-anak ya?
Ya, mudah sekali. Ya, mudah ya anak-anak ya. Ini adalah namanya gambar dekoratif, yaitu gambar. Nah, yang diberi hiasan supaya indah pada suatu bidang, seperti pada bidang persegi ini. Nah, jadi sekarang Bapak mau memberi tugas kepada anak-anak. Nah, di rumah tadi sudah Bapak sebutkan satu persatu tugasnya selama belajar di rumah. Jadi harus kalian kerjakan semua tugas yang ada yang sudah Bapak berikan. Bisa ya anak-anak ya, mudahkan anak-anak tugas-tugas yang Bapak berikan ini. Nah, jadi demikianlah belajar daring kita untuk tema 7 kelas 3 tematik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar buat anak-anak. Merdeka, merdeka, merdeka.